Selamat datang di video tutorial pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait jurnal khusus pengeluaran kas. Adapun pokok pembahasannya adalah pengertian jurnal khusus pengeluaran kas, format tabel jurnal khusus pengeluaran kas, ilustrasi transaksi, dan terakhir kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi ke jurnal khusus pengeluaran kas. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang termasuk dalam jurnal khusus pengeluaran kas dengan tepat. Apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas, seperti pembayaran beban usaha, pembayaran hutang usaha, pembelian barang dagangan secara tunai, dan sebagainya. Berikut format jurnal pengeluaran kas. Ilustrasi transaksi perusahaan dagang Lindri yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, seperti pelunasan hutang, pembelian peralatan atau perlengkapan, pembayaran beban, dan sebagainya. Transaksi tersebut tentunya akan mempengaruhi perkiraan akun berupa kas di bank yang berkurang di sisi kredit. Sedangkan perkiraan debit akan dicatat sesuai dengan akun yang terlibat pada transaksi seperti beban, hutang dagang, prive atau dividen, dan sebagainya. Oke, tadi kita sudah mengklasifikasikan transaksi-transaksi mana saja yang termasuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, ternyata dari transaksi PD Lindri selama bulan Desember tersebut yang termasuk ke jurnal pengeluaran kas yang pertama yaitu ada transaksi terkait pembayaran hutang ke PT Mulia. Untuk melihat posisi hutang saat ini kepada PT Mulia, kita harus membandingkan hutang yang ada di jurnal pembelian, yaitu yang tanggal 2, 5.500.000. Apabila terjadi retur, maka hutangnya harus dikurangi dulu. Nah, kita harus melihat retur di jurnal memorial. Dan ternyata ada retur di tanggal 3 sebesar 2.220.000. Jadi total hutangnya PT Mulia bukan lagi 5.500.000, tapi 5.500.000 dikurangi 220.000. Jadi total hutang untuk yang harus kita bayarkan ke PT Mulia sebesar 5.280.000. Nah, untuk sesi kreditnya tentu saja akan berpengaruh ke akun cash in bank karena yang kita keluarkan yaitu sejumlah uang untuk pembayaran hutang. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 13 terkait pembayaran beban listrik. Kita tuliskan tanggal 13 PKK 02 pembayaran beban listrik, air, dan telepon. Berapa nominalnya kita lihat di transaksi Rp980.000. Mempengaruhi, bukan ke akun di sisi debitnya, mempengaruhi akun karena beban berarti di order akun, karena bukan dicatat di akun payable lagi, tapi di akun beban listrik berarti water, telepon, and electricity expense. Jadi untuk transaksi tanggal 13 ini masuk ke kolom debit berupa akun beban, tepatnya beban LAT. Untuk nominalnya 980.000. Untuk sisi kreditnya tetap karena terkait pengeluaran kas, berarti dikreditkan ke cash in bank, nominalnya sama dengan di kolom debit. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 21 PKK 003 terkait
dibeli peralatan toko. Berarti deskripsinya kita tuliskan pembelian peralatan toko. Nah, untuk di sisi debit apakah mempengaruhi akun payable? Tentunya bukan, karena yang dibeli ini peralatan toko, berarti masuk ke other akun. Akun apa itu? Yaitu akun peralatan toko atau equipment. Sebesar berapa? Di soal sebesar 750.000 rupiah. Tentunya akan mengurangi jumlah kas. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 22. Terkait transaksi apa? Tanggal 22 dibeli perlengkapan toko sebesar 500.000. Berarti kita deskripsinya pembelian perlengkapan toko. Untuk akunnya berarti di other akun kita tulis akun perlengkapan toko atau biasanya disebut sublist sebesar 500.000 seperti yang di soal, dan juga akan mempengaruhi di sisi kredit cash in bank sebesar 500.000 rupiah. Transaksi selanjutnya tanggal 25. Untuk transaksi tanggal 25 terkait pembayaran beban gaji. PKK005 berarti deskripsinya pembayaran beban gaji. Berarti apakah masuk ke akun payable? Tentunya bukan, karena tidak termasuk ke pelunasan hutang. Berarti otomatis ke other akun. Nah, mana akun lainnya yang terpengaruh yaitu beban gaji, dan ditebutkan ke wages and salaries expense. Jadi akun beban gaji sebesar, kita lihat di transaksinya 3 juta rupiah. Untuk cash in bank-nya mengikuti 3 juta yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir tanggal 29. Berarti bukti kas keluar 006 itu terkait transaksi pemilik mengambil uang tunai sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Karena adanya pengambilan pemilik untuk keperluan pribadi itu termasuk ke prefer. Jadi akun yang terpengaruh ada prior sebesar 2 juta rupiah. Untuk cash in bank-nya sama 2 juta berkurang. Setelah mencatat transaksi ke jurnal pengeluaran kas, kita akan melakukan rekapitulasi seperti biasanya untuk memudahkan proses posting ke akun buku besar. Nah, kita harus memindahkan akun-akun yang ada di debit. Ada akun payable, mereka. Lalu ada beban LAT, kita copy saja. Ada equipment, ada sublist, perlengkapan toko, ada beban gaji, dan juga ada prefer. Nah, kita harus totalkan. Nah, karena akun payable cuma satu transaksi, berarti langsung saja kita link ke sini. Untuk water juga sama. Apabila transaksinya mempengaruhi akun yang sama dan lebih dari satu transaksi, berarti harus ditotalkan terlebih dahulu. Nah, karena dalam soal ini hanya satu akun yang terpengaruh semuanya, maka tidak perlu ditotal. Lalu di sisi kredit cuma ada satu akun yang berpengaruh, yaitu cash in bank. Nah, karena ada banyak transaksi yang mempengaruhi cash in bank, berarti harus kita totalkan dulu sum
Nah, apakah balance antara debit dan kredit? Dan ternyata balance. Hal ini menandakan bahwa proses pencatatan transaksi tadi ke dalam jurnal pengeluaran kas sudah tepat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.